Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Jupi dari Universitas IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Matematika. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah, Ibu akan masuk pada materi hari ini, yaitu tentang lingkungan. Oke. Di sini Ibu sudah menuliskan bagian komponen-komponenan dan macam-macam jenis lingkungan. Di sini ada dua materi, yaitu hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Yang kedua, kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia itu termuat lagi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pengertian lingkungan. Yang kedua, pengertian macam-macam lingkungan yang termuat dari lingkungan hidup, lingkungan alam, dan lingkungan sosial. Yang ketiga itu adalah macam-macam komponen lingkungan, juga termuat dari dua bagian, yaitu faktor abiotik dan biotik. Yang keempat, macam-macam jenis lingkungan termuat menjadi dua juga, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian lingkungan. Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi. Ekologi adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup dari berbagai jenis, seperti manusia, tumbuhan, dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di bumi. Selain itu, pengertian lingkungan juga didefinisi oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah menurut Emil Salim 1976, lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh terhadap di dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Itu adalah pengertian lingkungan menurut Emil Salim. Yang kedua itu pengertian macam-macam lingkungan yang termuat dari tiga. Yang pertama adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia, hewan, dan perilaku yang berpengaruh keberlangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia, makhluk hidup, dan lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, perilaku sosial, budaya, dan juga udara yang ada. Yang kedua, lingkungan alam. Ya, lingkungan alam merupakan lingkungan yang telah ada, merupakan ciptaan Tuhan tanpa ada campur tangan ulah manusia atau terbentuk sudah ada secara alami. Pada dasarnya, lingkungan yang alami ini menjadi dua, yaitu lingkungan daratan dan lingkungan
perairan, yaitu ada dua ya, lingkungan daratan dan lingkungan perairan. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yaitu lingkungan interaksi maksudnya adalah lingkungan interaksi antara masyarakat dengan lingkungan ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan sosial inilah yang kemudian terbentuk suatu sistem pergaulan yang memiliki peran besar di dalam terbentuknya suatu kepribadian seseorang, dan kemudian terjadilah sebuah interaksi antara orang atau juga masyarakat dan lingkungannya. Yang ketiga itu adalah macam-macam komponen lingkungan, yaitu termuat dari faktor abiotik dan faktor biotik. Oke, faktor abiotik adalah komponen lingkungan berupa sumber daya tak hidup yang mencakup kondisi fisik, kimia di dalam ekosistem tersebut. Contohnya, faktor abiotik adalah suhu, cahaya, air, dan kelembapan, garam, mineral, dan tanah. Itu termasuk contoh-contohnya. Yang kedua, lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah saluran makhluk hidup yang terdapat di ekosistem tersebut, baik berasal dari spesies yang sama maupun berbeda. Komponen-komponen biotik terdiri atas berbagai jenis mikroorganisme jamur, genjing, lumut, paku, dan invertebrata, vertebrata, dan manusia. Selanjutnya, macam-macam jenis lingkungan, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang telah ada, merupakan ciptaan Tuhan tanpa ada campur tangan manusia, yang terbentuk secara alami. Jadi itu bukan maksudnya itu lingkungan alam itu bukanlah buatan manusia, melainkan itu melalui proses alami pembentukannya. Yang kedua, lingkungan buatan. Nah, kalau lingkungan buatan itu lingkungan yang dibuat oleh campur tangan manusia. Lingkungan buatan adalah kebalikan dari lingkungan alam dan lingkungan buatan, merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan manusia. Contoh dari lingkungan buatan adalah kebun, taman, waduk, dan lain-lain. Terus, lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Lingkungan mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi lingkungan itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia atau makhluk-makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya itu arti penting dari lingkungan bagi manusia, yaitu ada 4. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia, hidup, tumbuh, berkembang di atas bumi sebagai makhluk hidup. Yang kedua itu adalah lingkungan memberikan sumber-sumber penghidupan manusia. Contohnya seperti padi, yaitu bisa menghasilkan beras, seperti gandum, menghasilkan tepung untuk kita makan. Itu adalah contoh-contoh dari sumber perkehidupan. Yang ketiga, lingkungan mempunyai sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Yang terakhir atau yang keempat,
Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk buatan dan kebanyakan dan kebalikan dan kebahagiaan hidup. Materi yang kedua itu adalah kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Kualitas lingkungan dapat diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik, kontribusi untuk berkembangnya kualitas hidup. Kualitas hidup sifatnya adalah subjektif dan relatif. Oleh karena itu, kualitas kehidupan dapat diukur dengan 3 kriteria. Yang pertama itu adalah derajat terpenuhinya kebutuhan hidup sebagai makhluk hayati. Kebutuhan ini bersifat mutlak yang didorong oleh keinginan manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup hayati. Contohnya, untuk menjaga keberlangsungan hidup hayati itu adalah yaitu air, pakaian, dan pangan atau makanan. Itu adalah kebutuhan yang bersifat paling dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah derajat terpenuhinya kebutuhan hidup sebagai manusiawi, yaitu sebagai manusia yang awam. Kebutuhan ini bersifat relatif, walaupun ada kaitannya dengan kebutuhan jenis yang pertama tadi yang Ibu jelaskan. Kebutuhan yang kedua ini contohnya rumah dan tempat tinggal, itu saja. Yang ketiga itu derajat kebebasan untuk memilih. Contohnya dalam kebebasan ini adalah memilih pendidikan, menentukan pilihan, dan seperti kita menentukan pilihan terhadap agama. Terserah itu kita mau memiliki agama apa, seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Itu adalah kebebasan untuk diri kita sendiri. Oke. Selain itu, kualitas lingkungan hidup membuat 4 bagian itu. Yang pertama adalah hubungan lingkungan dengan kesejahteraan. Nah, hubungan lingkungan dengan manusia sangatlah erat, dan lingkungan memberikan makna dan arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia bisa hidup sejahtera. Lingkungan hidup menjadi sumber penunjang hidup. Dengan demikian, lingkungan hidup memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Nah, hubungan lingkungan dengan kesejahteraan. Nah, hubungnya itu maksudnya seperti ini. Jika makanan kita itu terpenuhi, tempat tinggal kita terpenuhi, otomatis itu bisa membuat hidup kita sejahtera karena semuanya sudah terpenuhi. Itu maksudnya. Nah, pengelolaan lingkungan hidup juga memiliki tujuan, yaitu ada 5. Yang pertama itu mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Yang kedua, pengendalian pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Yang kelima, melindungi negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara
yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, pengelolaan lingkungan hidup itu juga memiliki tujuan ya anak-anak. Selanjutnya, 2. Hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraan. Di sebuah negara, penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sebagai modal dasar atau aset pembangunan, penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga merupakan pelaku dari pembangunan. Penduduk adalah subjek dan objek dari pembangunan negara. Pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh penduduk negara dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Penduduk memiliki aktivitas yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Demikian pula dengan meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan semakin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup juga. Nah, dari pengertian dari penduduk itu, maksudnya peran penduduk, kesejahteraan penduduk itu memuat juga masalah tentang lingkungan hidup, yaitu yang pertama adalah pencemaran atau polusi lingkungan yang mencakup pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara. Yang kedua masalah kehutanan seperti pengundulan hutan, pembakaran hutan. Yang ketiga itu adalah erosi dan banjir. Yang keempat, tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai. Yang kelima, menipisnya lapisan ozon dan efek rumah kaca. Yang keenam, penyakit. Nah, itu adalah beberapa masalah dalam lingkungan hidup. Nah, yang ketiga, problem lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat beradab. Masalah lingkungan sosial yang terjadi dan dihadapi masyarakat banyak, yaitu meliputi ada 4. Yang pertama adalah masalah sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Itu sangat sering terjadi sekali di sekitar masyarakat kita. Yang kedua, masalah sosial yang dikarenakan oleh faktor biologis seperti wabah penyakit, seperti virus yang kita alami sekarang. Yang ketiga itu masalah sosial karena faktor psikologis atau faktor itu gangguan jiwa, seperti bunuh diri, minum racun, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan jiwa. Yang keempat itu adalah masalah sosial karena faktor kebudayaan seperti penceraian, kejahatan, kenakalan remaja, konflik ras, dan konflik keagamaan. Itu adalah masalah-masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya 4. Isu-isu penting tentang persoalan lintas budaya dan bangsa. Isu-isu penting itu termuat juga dalam dua isu. Yang pertama adalah isu tentang lingkungan dan isu tentang manusia. Nah, materi semua yang Ibu sampaikan ini sudah Ibu jelaskan. Apakah dari anak-anak semua ada yang ingin bertanya atau kurang jelas dari penjelasan dari Ibu? Tidak ada ya? Ya udah. Kalau tidak ada, Ibu simpulkan saja materi sudah Ibu jelaskan di sini. Dari materi Ibu yang Ibu sampaikan, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya. Sedangkan lingkungan
adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, memiliki karakter, serta fungsi yang khas yang dimana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Jadi manusia dan lingkungan hidup itu dan lingkungan atau lingkungan hidup itu adalah memiliki hubungan timbal balik antara keduanya. Nah, hubungan antara manusia dengan lingkungan sangatlah penting. Manusia dan lingkungan saling membutuhkan antara keduanya. Manusia diciptakan di dunia ini sebagai khalifah atau penjaga, sedangkan lingkungan sendiri diciptakan untuk memenuhi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, itulah penjelasan dari Ibu ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukup saja pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalau misalnya mohon maaf ya kalau Ibu ada salah kata maupun perbuatan, mohonlah dimaafkan. Sekian dari Ibu untuk penyampaian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.